Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Idiopatik Urtikaria, COVID dan Mujizat Tuhan bagian pertama. Apa itu idiopatik urtikaria? Seperti biduran tapi gatal, tidak berbahaya, tidak menular, tetapi sangat mengganggu kehidupan penderitanya. Idiopatik adalah istilah medis yang berarti suatu kondisi atau penyakit yang penyebabnya tidak diketahui atau tidak dapat dijelaskan secara pasti. Jadi jika suatu penyakit disebut idiopatik, itu berarti dokter belum menemukan penyebab spesifiknya. Pak Indra, suami saya, mengalaminya sejak Juni 2024 dan hidup pun berubah. Terganggu sekali, datang dan pergi terus-menerus. Mengapa saya menulisnya? Ternyata ketika search di YouTube banyak penderitanya. Mungkin pengalaman ini bisa menolong penderita lain seperti yang kami alami. Kesembuhan yang dialami Pak Indra benar-benar tidak terduga dan ditemukan secara tidak sengaja pula. Berbagai internis, dermatologis, imunolog, sampai 7 profesor sudah kami datangi hingga ke Taiwan dan Singapura. Kesimpulannya sama, idiopatik. Semua bilang penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi entah kapan. Ada yang hanya beberapa bulan, tetapi ada yang konon sampai 20 tahun. Alamak, semua orang berpikir pasti alergi atau autoimun. Berbagai tes dijalani. IgE atau immunoglobulin E adalah jenis antibodi yang berperan dalam respon alergi dan sistem kekebalan tubuh terhadap parasit. IgE Pak Indra rendah. Jika kadar IgE rendah, biasanya tidak ada masalah kesehatan yang serius. Sebaliknya, jika kadar IgE yang tinggi, sering dikaitkan dengan alergi debu, makanan, serbuk sari, dan lain-lain. Atau asma, terutama asma alergi, infeksi parasit seperti cacing, atau penyakit autoimun, atau inflamasi kronis, misalnya dermatitis atopik. Anates, antinuklear antibody test adalah tes darah yang digunakan untuk mendeteksi antibodi yang menyerang inti sel tubuh sendiri. Hasilnya tidak ada autoimun. Meskipun dinyatakan tidak ada alergi makanan, kerap kali merasa kok urtikarianya muncul lebih banyak, lalu menduga-duga jangan-jangan kemarin makan ini atau itu. Sungguh kondisi yang meneror dan merepotkan sekali. Berbagai tes USG, cek alergi yang detail, semua negatif. Tetapi urtikaria tidak kunjung sembuh. Makin lama disertai bengkak, sedikit tremor, dan gatalnya tidak tertahankan. Apa yang dilakukan Pak Indra? Mandi air yang benar-benar panas sehingga gatal pun sirna. Kadang bisa mandi hingga 7 kali sehari, tergantung urtikaria yang muncul. Terima kasih untuk Pak Anton TX Travel. Saat tur Nepal dan Bhutan, kami diberi special room agar Pak Indra bisa berendam di air yang benar-benar panas. Sungguh merepotkan, tetapi Tuhan senantiasa baik. Selalu ada kemurahan dan privilege sehingga tetap bisa liburan. Saat liburan ke Jepang dengan Kosayu 76, Kosurya Permadi, dan Ci Aling memberi Pak Indra Bilaxten sama seperti yang diberikan dokter Taiwan. Ternyata cocok sekali, sembuh sementara. Thanks Kosurya Permadi dan Ci Aling. Tetapi beberapa waktu urtikarianya masih datang dan pergi.
Awalnya ada dokter yang memberikan steroid, obat dewa yang membuat penyakit apapun seolah-olah sembuh, tapi hanya sementara. Makin lama butuh dosis makin besar dan dalam jangka panjang akan merusak organ lain. Setelah menyadari resiko ini, kemanapun pergi kami menolak pemberian steroid. Profesor Taiwan menjelaskan, jika obat Bilaxtin tidak sembuh dengan IgE rendah, sebaiknya diberi suntikan Xolair Omalizumab. Saya menemukan video YouTube Profesor Markus Maurer yang dikenal atas kontribusinya yang signifikan dalam penelitian mengenai sel mas, urtikaria, dan kondisi terkait lainnya. Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Alergologi di Berlin dan memiliki lebih dari 850 publikasi ilmiah sepanjang karirnya. Beliau menjelaskan dengan detail pengobatan idiopatik urtikaria secara sederhana yang mudah dimengerti orang awam. Beliau juga menyarankan penggunaan suntikan Xolair Omalizumab. Jika masih kurang efektif, ada tambahan obat lainnya. Sungguh sangat menolong. Harapan timbul, setidaknya bisa cari Profesor Markus Maurer. Ternyata beliau meninggal dunia 31 Juli 2024 karena kecelakaan. Pupus harapan. Berita baiknya, profesor yang menangani Pak Indra di Singapura, beliau sangat terbuka diajak diskusi tentang pendapat Profesor Markus Maurer. Beliau juga memberikan Bilaxtin. Setiap email melaporkan perkembangan juga cepat direspon. Mulailah Pak Indra disuntik Xolair Omalizumab, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Urtikaria tetap muncul, datang dan pergi. Profesor Singapura menawarkan ditambah obat sikloporin, tetapi harus dipastikan dulu ginjal baik, karena obat ini berpengaruh pada ginjal. Ginjal Pak Indra normal, mulailah obat ini dikonsumsi. Setelah dikonsumsi sekitar 14 hari, Pak Indra kena flu. Ternyata membawanya kena COVID SARS-2. Tetapi semua ini menjadi blessing in disguise, berkat tersembunyi. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di bagian kedua. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.